Presiden omon-omon itu koruptor. Apa koruptor mikirin nasib rakyat ketika dia makan banyak sampai triliunan uang rakyat? Kok Anda malah mikirin satu orang, keluarga koruptor lagi? Astaga, Pak. Cukup 2019, Pak. Saya dukung Anda, Pak. Kemarin enggak, sorry ye. Kemarin tegas sekali mau berantas koruptor. Giliran udah jadi presiden malah melempem. Aduh, Pak, parah. Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi koruptor itu. Otak kok isinya maling ya kono pejabat kono. Dukung kepingin Prabowo jadi presiden, tak taruh nih nyawa. Terjun kawit klopo, bakar motor. Untung wae mending ra dadi, motorku mending tak bakar mbiyen. Mending ora dadi wae, motorku tak bakar, aku terjun kawit klopo. Giliran didukung wis dadi gur kaya ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni lanjutan gelombang kekecewaan ya kepada Wowo yang hingga kini belum surut ya. Bahkan mulai juga banyak netizen yang menggunakan kata-kata yang cenderung ke arah kasar gitu ya. Jadi bukan hanya emosi secara psikologi, tetapi juga sudah mulai tidak sedikit netizen yang menggunakan kata-kata yang kurang enak didengar ya. Kami sajikan untuk ya kami disclaimer gitu ya, agar tidak diikuti. Walaupun secara isi pesannya kami sangat setuju kan seperti itu. Dan yang menarik teman-teman, ada netizen yang menyesal ya, bahkan dirinya lebih rela membakar mobilnya dan terjun dari pohon kelapa ya, setelah tahu ternyata capres yang dia dukung sekarang justru membela para koruptor ya atas nama persatuan. Waduh. Saya rasa ini gelombang kekecewaan ya yang disuarakan oleh banyak netizen tidak akan terus berlangsung ya, dan tidak akan berhenti begitu saja ya. Ya gimana tidak gitu loh. Yang berjanji akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, koruptor yang sudah divonis bersalah malah dibebaskan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Presiden omon-omon itu koruptor. Apa koruptor mikirin nasib rakyat ketika dia makan banyak sampai triliunan uang rakyat? Kok Anda malah mikirin satu orang, keluarga koruptor lagi? Astaga, Pak. Cukup 2019, Pak. Saya dukung Anda, Pak. Kemarin enggak, sorry ye. Kemarin tegas sekali mau berantas koruptor. Giliran udah jadi presiden malah melempem. Aduh, Pak, parah. Iya. Walaupun sangat keras, menurut saya tidak ada satu diksi pun yang melanggar norma, nilai, dan etika teman-teman ya. Tetapi kelihatan sekali dengan kata-kata yang sangat keras ya, intonasinya yang begitu tinggi menunjukkan bahwa netizen barusan sangat emosi sekali secara psikologi. Dan saya bisa memahami karena saya pun sebetulnya juga ya tidak jauh berbeda lah begitu. Ngapain gitu mikirin koruptor, mikirin keluarga koruptor gitu loh. Kenapa nggak yang dipikirin adalah rakyat gitu loh, yang aduh nggak ngerti dah saya ya dengan si omon-omon ini. Aduh, lanjut. Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi koruptor itu. Otak kok isinya maling ya kono pejabat kono. Waduh.
Mudah-mudahan ya tidak ya terkena teguran. Tadi ada kata-kata mutiara dan sudah saya coba untuk apa namanya ya sensor begitu. Ya, jadi semakin kesini semakin muak ya netizen masyarakat Indonesia ini terhadap para pejabat, terutama pejabat-pejabat yang memang suka memberikan pernyataan-pernyataan yang menurut saya sangat paradok begitu ya. Ada aja, lanjut. Dukung kepingin Prabowo jadi presiden, tak taruh nih nyowo. Terjun kawit klopo, bakar motor. Untung wae mending ra dadi, motorku mending tak bakar mbiyen. Mending ora dadi wae, motorku tak bakar, aku terjun kawit klopo. Giliran didukung wis dadi gur kaya ngene. Makan siang gratis. Rakyat miskin yang belum punya rumah mau dibikinin rumah waktu kampanye itu. Gak taunya sekarang omon-omon. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut saya kemungkinan besar netizen barusan dulu di masa Pilpres pernah bernazar begitu ya. Kalau sampai paslon 02 kalah maka saya akan loncat dari pohon ya, pohon kelapa. Ya mungkin kemudian juga akan membakar mobilnya ya. Beruntung saat itu paslon 02 menang dan dalam sengketa pemilu di MK pun akhirnya menang sehingga dilantik menjadi presiden. Cuma setelah tahu ternyata sang presiden membebaskan 2 koruptor ya yang memang ya kalau Tom Lembong sih sebetulnya tidak begitu banyak netizen yang membencinya ya. Tapi kalau yang satunya lagi yang dari Partai Kebo itu, waduh itu kan mulutnya itu aduh macam kayak gimana kan banyak sekali yang membencinya. Dibebasin, siapa coba yang nggak kecewa ya kan? Katanya netizen barusan. Kalau tahu macam kayak gini mending saya lebih rela membakar mobil. Aduh, lanjut. Saya kira macan Asia, rupanya cuma seekor kucing. Bicara tentang negara, Prabowo ini mencela-mencelek ternyata. Saya menduga dari awal dikira presiden sekarang terpilih ini macan Asia yang benar-benar ganas, benar-benar berani untuk menyikapi persoalan. Ternyata cuma tempe alias mencela-mencelek. Mencela-mencelek mengambil kebijakan, ngomong kayak yang bener aja ngomong. Saya kejar sampai Antartika para koruptor di negeri ini. Rupanya boro-boro di Antartika, yang ada di Jakarta aja dilepas-lepasin. Parah ini. Ini cukup 1 periode aja lah Partai Gerindra ya. Untuk memimpin negara ini cukup 1 periode aja. Nggak jelas. Bicara tentang abolisi, bicara tentang amnesti yang diberikan sama koruptor. Koruptor di Indonesia dengan mudah. Mentang-mentang punya hak prerogatif sebagai presiden, membebaskan para koruptor, gila ini. Sesuatu yang sangat parah ini. Dan baru pertama kali ini terjadi di negara ini. Kacau. Bagaimana mungkin sekarang ada upaya hukum lainnya untuk mengejar para koruptor? Udah nggak usah ditangkap-tangkapin, ngapain? Udah ditangkap dengan susah payah, dengan berbagai cara melalui mekanisme hukum pun dilepasin pada ujungnya sama presiden. Kacau ini negara ini. Buat Prabowo Subianto saya udah nggak percaya lagi sama ente. Saya pikir ente ini jadi presiden tuh bener gitu loh, ngambil kebijakannya. Aduh, parah ini. Kalau mau bermain politik, saya aja nih sebagai rakyat jelata, rakyat kampung yang tidak mengerti lebih jauh tentang politik. Tapi paling tidak saya bisa mengerti, memahami ketika Anda memberikan amnesti ataupun abolisi kepada para koruptor-koruptor yang sudah mendapat putusan pengadilan untuk mendapatkan hukuman akibat koruptor alias korupsi. Ya. Anda ini ngapain harus terpengaruh dengan lawan politik?
Ngapain harus terpengaruh dengan partai lain? Saya mengerti maksud Anda mengeluarkan hasil, saya mengerti di mana Anda terhubung dengan PDI, di mana Anda punya kepentingan terhadap PDI. Anda tidak tahu bahwa PDI saat ini suaranya lagi nyungsep, ya kan? Lalu kenapa Anda juga begitu mudahnya prinsip Anda berubah-berubah? Alasan Anda hanya untuk demi kepentingan bangsa. Parah. Kalau Anda berbicara tentang kepentingan bangsa, justru kepentingan bangsa itu di mana para koruptor-koruptor itu dibasmi, dibinasakan, dihukum sesuai aturan yang berlaku, sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan malah Anda lepas-lepasin. Demi kepentingan bangsa apa kalau Anda mengeluarkan para koruptor? Takut sama PDI sehingga Anda mengeluarkan sekjen PDI si Hasto. Anda takut sama gerombolannya si Anies dengan cara Anda mengeluarkan si Tom Lembong. Kacau ini. Saya pikir Anda ini macan. Saya pikir Anda ini macan. Rupanya Anda cuma seekor kancil. Penakut loh. Aduh. Saya ini pendukung Jokowi loh. Saya mendukung Anda karena di situ ada Gibran. Ya kan, saya pikir ente bener ngejalanin tugasnya sebagai presiden di negara ini. Mencela-mencela nggak jelas loh. Aduh, parah ini. Baru berapa bulan aja udah nggak jelas jadi presiden. Udah sekarang keluarin aja. Jangan hanya si Tom Lembong, jangan hanya si Hasto, orang-orang yang tersandung hukum berkaitan dengan korupsi. Seluruh koruptor-koruptor yang ada di Indonesia, ente keluarin aja semuanya dah sekalian. Ngapain? Percuma lo jadi presiden. Presiden ngawur, nggak jelas lo, mencela-mencela. Saya kira macan Asia, nggak taunya kucing kurap. Penyakitan kudisan pula, ya kan? Diancam Mama Rika takut, ya kan? Kemudian digertak Upin Ipin mencret-mencret, ya kan? Disogok nasi goreng, langsung mabok. Saya pikir macan Asia, ternyata kutu kupret. Lanjut. Mau hancurkan koruptor, ternyata cuma omong-omong. Katanya seperti macan Asia, ternyata cuma macan ompong. Omong-omong, omong-omong. Ciptakan jutaan lapangan kerja, ternyata ada di luar negeri. Janji pemberantasan kemiskinan, nyatanya yang ditebas orangnya. Bapakku cuman pembantunya juga Bapakku pandai ternyata cuman kosong. Ya, inilah kreatifnya netizen plus 62 teman-temannya, terutama para ternak Mulyono atau ya para pencinta Pak Jokowi gitu ya. Sangat kreatif sekali ya. Dalam hitungan jam saja sudah muncul lagu baru ya, walaupun kita ketahui bersama ini diciptakan atau digenerate ya oleh AI, tapi sangat menarik sekali ya. Umun gitu. Menurut teman-teman bagaimana? Cocok nggak lagu barusan itu ditujukan ya kepada si tukang omon-omon ya? Lanjut. Ada kekeliruan yang seharusnya tidak terjadi. Ya, ketika presiden yang kita banggakan, Jenderal Prabowo Subianto, mengampuni 2 orang terpidana korupsi alias koruptor dengan hak prerogatifnya, memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Saya terus terang merasa ini tidak adil. Legitimasi moral presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada 2 orang ini sangat-sangat tidak ada.
Betul, itu adalah hak prerogatif presiden, dilindungi oleh konstitusi. Tetapi ketika hak prerogatif itu dipakai secara brutal, dipakai secara sewenang-wenang, itu sama saja mengingkari hati nurani rakyat. Karena sebelumnya seluruh rakyat Indonesia pernah bangga, senang, menaruh harapan kepada Presiden Prabowo. Saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Gak perlu jauh ke Antartika, Pak. Tom Lembong dan Hasto Kristianto masih di Jakarta. Jangankan dikejar, malah dilepas dari hukumannya. Baru seorang Presiden Prabowo yang melepaskan koruptor, ya, dari jerat hukum. Di Cina, Pak, koruptor itu dihukum mati tanpa ada kompromi. Saya juga masih ingat bagaimana Pak Prabowo mengatakan tanpa kompromi dalam pemberantasan korupsi, karena korupsi adalah penyakit bangsa yang menyedot darah rakyat. Karena itu, saya menaruh harapan, apakah masih ada celah untuk mengkoreksi keputusan presiden dalam memberikan hak prerogatifnya itu. Seolah-olah saat ini sudah terjadi konspirasi antara presiden, DPR, dan partai politik yang ada di Senayan sana. Karena memang aturannya seperti itu, prosedurnya seperti itu. Presiden dibolehkan memberikan amnesti dan abolisi dengan mendengarkan pendapat dari DPR. DPR ternyata sudah menyetujui. DPR itu kan anak buahnya dari presiden saat ini. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Budi Ma'ruf Piliang barusan, yang bukan merupakan ternak onta, juga bukan ternak kebo, melainkan anak sulung Mulyono. Iyalah ya. Jadi apapun alasannya, walaupun itu adalah hak prerogatif presiden ya terkait pemberian amnesti dan abolisi. Hanya saja jika kewenangan itu, jika hak prerogatif itu digunakan secara sewenang-wenang, maka itu sama halnya dengan menyakiti hati rakyat Indonesia. Saya sepakat itu, ya kan? Hak prerogatif itu kan hak yang memang dimiliki oleh presiden. Ya cuma gunakanlah ya. Gunakanlah sebijak-bijaknya. Minimal itu agar rakyat itu tidak merasa disakiti. Coba bayangin. Dua terpidana korupsi gitu ya. Yang satu itu melakukan suap dan yang satunya lagi melakukan tindak pidana korupsi memperkaya orang lain ya melalui importasi gula ya. Nah coba bayangin, baru saja divonis, belum menjalani hukuman ya. Katakanlah seperti itu, udah diberi amnesti dan abolisi. Itu kan menyakiti hati rakyat Indonesia. Lanjut. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Jadi kita butuh hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Koruptor dan si bajingan. Ya, Pak Prabowo benar. Kita tahulah ya, koruptor itu memang bajingan. Tapi apa jadinya kalau ada seorang presiden ya yang membebaskan koruptor? Itu mau dikatakan apa? Kira-kira mau dikatakan apa? Emang ya, kalau omongan itu selalu berbeda dengan tindakan itu selalu nyata ya. Anda bisa ngomong menggebu-gebu dan Anda bilang hakim-hakim jangan sampai digoyahkan. Sekarang Anda sendiri yang menggoyahkan para hakim. Orang yang sudah dituntut dengan pidana lalu tiba-tiba beberapa harinya dia keluar. Karena apa? Ya dibebaskan oleh Anda. Jadi menurut saya omongan Anda itu emang lucu ya. Sebagai masyarakat tidak akan pernah percaya dengan ucapan-ucapan Anda. Dan Anda punya jejak digital yang dimana setiap omongan Anda yang selalu memberikan harapan, tapi itu adalah palsu. Mengerti Anda Prabowo? Kalau Anda tidak bisa menjadi pemimpin, turun saja. Itu lebih baik daripada tidak becus dan negara ini semakin rusak. Atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri
Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan. Yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar akan kita tindak. Jangan mengatasnamakan rakyat, Pak. Rakyat yang mana? Tidak usah perlu menjadi instruksi untuk lembaga. Akan engkau singkirkan jika tidak mematuhi undang-undang. Anda sendiri yang membuat aturan, Anda sendiri yang menginstruksikan untuk membebaskan para koruptor. Tidak usah membicarakan melanggar undang-undang. Kedua orang kemarin yang melanggar undang-undang, yang telah meringkus harkat martabat bangsa, yang sudah meraup kekayaan bangsa, yang sudah membuat miskin masyarakat Indonesia, Anda bebaskan kan? Saya sebagai rakyat Indonesia tidak perlu mendengar omongan Anda ini yang terlalu bergelora, ya. Pembuktian saja seperti itu. Dan apa yang Anda lakukan kemarin membebaskan Tom Lempong dan juga Astor, itu adalah suatu pembuktian juga, yang dimana apa yang Anda sampaikan dengan omongan tadi dengan apa yang Anda lakukan itu tidak sinkron, ya. Jadi untuk apa kita menanggapi? Atau kita mau menganggap Anda hebat? Oh, tentu tidak. Mohon maaf, tidak ada rasa percaya lagi. Iya, Mas Prahen Wijaya. Udah, kalau Mas Prahen ini ya bisa dimaklumi lah ya sakit hatinya, karena kita ketahui bersama pada saat Pilpres lalu Mas Prahen ini adalah salah satu ternak Mulyono, ya kan, para ya bisa dikatakan lah pendukung militan paslon 02 gitu ya, yang membela berbagai tuduhan ya, yang membela berbagai wes itu peserangan ya dari para pendukung paslon 01 dan 03. Tentu akan sangat kecewa setelah orang yang dibela mati-matian pada saat Pilpres lalu, ya kan, ternyata begitu dilantik, jangankan memenuhi janji-janjinya saat kampanye, ya kan, makan siang gratis lah, yang beginilah, yang begitulah, ya kan. Boro-boro dia malah melepaskan koruptor yang sudah jelas-jelas divonis oleh hakim. Kalau memang, ya kan, dianggap para koruptor ini tidak bersalah, kan ada upaya hukum selanjutnya yang ditempuh oleh Tom and Jerry maupun si Sekjen Moncong Kura-Kura gitu loh. Bukan menggunakan kewenangan presiden. Ini kan kayak macam gimana gitu ya. Iya kan? Iya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.